Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang gadis cilik yang menyelamatkan 250 penumpang dari kecelakaan pesawat. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit biru cerah di pagi hari menjadi saksi bisu pertemuan antara manusia dengan takdirnya. Dalam sebuah desa kecil di kaki bukit, seorang gadis berusia 6 tahun bernama Aisyah sedang memetik bunga untuk ibunya. Namun, siapa yang menyangka, gadis kecil ini akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan ratusan nyawa dari tragedi besar yang hampir terjadi. Aisyah adalah seorang anak istimewa yang tumbuh di lingkungan penuh nilai-nilai agama. Setiap pagi, ia selalu memulai harinya dengan membaca Al-Quran di beranda rumahnya yang menghadap kebun kecil. Kebiasaan ini diwariskan oleh ibunya, seorang wanita yang selalu menanamkan pentingnya kedekatan dengan Allah dalam setiap langkah hidup. Suara lembut Aisyah melantunkan ayat-ayat Al-Quran seringkali menjadi harmoni yang menenangkan pagi desa mereka. Pada suatu pagi, setelah selesai membaca surah Al-Mulk, Aisyah merasakan sesuatu yang tak biasa. Hatinya terasa bergetar ketika ia mendengar suara samar yang berbisik di telinganya. Jadilah rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Suara itu begitu halus namun penuh makna, membuat Aisyah terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia mengangkat pandangannya ke langit yang biru, penuh awan putih seperti kapas, seolah mencari jawaban dari bisikan tersebut. Perasaan itu terus mengiringinya sepanjang hari. Ketika ia bermain dengan teman-temannya di bawah pohon beringin besar di tengah desa, pikirannya tetap tertuju pada suara itu. Meskipun Aisyah masih sangat muda, ia memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap hal-hal di sekitarnya. Dalam diam, ia merasa ada sesuatu yang besar sedang menantinya. Sesuatu yang melibatkan lebih dari sekadar kehidupan kecilnya di desa. Ketika sore menjelang, Aisyah mendatangi ibunya yang sedang menumbuk padi di halaman belakang rumah. Dengan wajah serius, ia menceritakan apa yang dialaminya pagi itu. Sang ibu, yang mendengar cerita putrinya, tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Aisyah, Allah selalu memiliki cara untuk menyampaikan pesannya. Apa yang kamu dengar bisa jadi adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan lupa berdoa agar diberi petunjuk lebih jelas." Malam itu, Aisyah melakukan sholat Isya bersama ibunya. Dalam sujudnya yang kecil, ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kejelasan tentang apa yang harus dilakukannya. Meski usianya masih belia, Aisyah sudah memahami bahwa doa adalah jembatan untuk mendapatkan bimbingan dari Sang Pencipta. Saat malam semakin larut, Aisyah bermimpi tentang langit yang gelap dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Di tengah gelap itu, ia melihat seberkas cahaya terang yang mengarahkannya ke sebuah pesawat besar. Pesawat itu terlihat bermasalah, seperti hendak jatuh. Dalam mimpinya, Aisyah mencoba berteriak memperingatkan, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menangis sambil mengangkat tangan, memohon kepada Allah agar pesawat itu tidak jatuh. Ketika ia terbangun, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia duduk di tempat tidur dan memandang keluar jendela, ke arah langit yang penuh bintang. "Ya Allah," bisiknya pelan, "apa maksud semua ini?" Namun, meski hatinya diliputi kebingungan, Aisyah merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada keyakinan kuat dalam dirinya bahwa Allah akan menunjukkan jalannya. Keesokan harinya, desa kecil Aisyah dipenuhi oleh kabar yang menghebohkan. Seorang penduduk membawa berita bahwa pesawat besar akan melewati langit desa mereka dalam beberapa hari. Sebuah pemandangan yang tidak biasa bagi penduduk desa, yang sebagian besar belum pernah melihat pesawat secara langsung. Mereka berbicara dengan penuh antusiasme, membayangkan burung besi raksasa itu melintasi desa mereka, membawa penumpang dari tempat yang jauh. Namun, berbeda dari kegembiraan penduduk lain, hati Aisyah justru diliputi kegelisahan. Dalam tidurnya malam itu, mimpi yang sama terulang. Ia melihat pesawat itu jatuh dengan suara dentuman keras, diikuti oleh jeritan dan tangisan para penumpangnya. Kali ini, mimpi itu lebih jelas, menunjukkan cuaca yang buruk dan kepulan asap hitam yang memenuhi langit.
Aisyah bangun dengan perasaan yang semakin kuat bahwa ada sesuatu yang salah. Ia segera mendatangi ibunya dan menceritakan mimpi tersebut. Sang ibu mendengarkan dengan saksama, kemudian berkata, "Aisyah, ini mungkin adalah tanda bahwa kamu harus melakukan sesuatu. Ingatlah, Allah memberi petunjuk kepada hambanya dengan cara yang beragam. Berdoalah agar kamu diberi petunjuk apa yang harus dilakukan." Pagi harinya, Aisyah duduk di beranda rumah, memandang ke arah langit dengan tatapan penuh harap. Ia mencoba mengingat setiap detail dalam mimpinya, berharap bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas. Dalam hati, ia terus berzikir, memohon agar Allah menunjukkan jalan yang harus diambil. Di saat yang sama, penduduk desa terus membicarakan pesawat itu dengan penuh semangat, tanpa menyadari bahaya yang mungkin mengintai. Ketika sore tiba, seorang pemuda dari kota bernama Pak Budi datang ke desa untuk bertemu dengan kepala desa. Pak Budi adalah seorang petugas yang bertugas memastikan jalur penerbangan aman untuk pesawat yang akan melintas. Ia menjelaskan bahwa pesawat tersebut adalah salah satu penerbangan komersial yang akan membawa ratusan penumpang menuju kota besar di seberang pulau. Mendengar penjelasan itu, firasat Aisyah semakin kuat. Ia merasa bahwa mimpi dan pesan yang ia terima bukanlah sekadar hayalan. Namun, ia bingung harus berbicara kepada siapa. Akhirnya, Aisyah memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan harus dilakukan dengan hati-hati, karena ini adalah masalah besar yang melibatkan banyak nyawa. Malam itu, setelah sholat maghrib, Aisyah kembali bermimpi. Dalam mimpinya kali ini, ia melihat seseorang yang mengenakan seragam berwarna biru, berdiri di samping pesawat. Orang itu tampak kebingungan, seperti mencari sesuatu yang hilang. Ketika Aisyah mencoba mendekatinya, ia terbangun dengan detak jantung yang berdebar-debar. "Ya Allah, tunjukkanlah apa yang harus aku lakukan," doanya dengan penuh harap. Hari-hari berikutnya, kegelisahan Aisyah semakin memuncak. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik penduduk desa yang sibuk mempersiapkan diri untuk menyaksikan pesawat melintas. Namun, di balik wajah-wajah penuh kegembiraan itu, Aisyah menyimpan rahasia besar yang ia belum tahu bagaimana cara menyampaikannya. Ia hanya berharap, pada saatnya nanti, ia bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk mencegah bencana yang ada di dalam mimpinya. Pagi itu, suara deru mobil tua menarik perhatian penduduk desa. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah lelah namun penuh semangat, turun dari mobil dan berjalan menuju rumah kepala desa. Pria itu adalah Tuan Khalid, seorang teknisi senior dari maskapai yang akan menerbangkan pesawat besar yang ramai dibicarakan. Kedatangan Tuan Khalid bukan sekadar kunjungan keluarga. Ia ditugaskan untuk memastikan semua prosedur keamanan pesawat terpenuhi sebelum penerbangan. Dengan latar belakang pengalaman lebih dari 15 tahun di bidangnya, ia dikenal sebagai teknisi yang teliti dan berdedikasi tinggi. Namun, apa yang menantinya di desa kecil ini akan menjadi momen paling tak terlupakan dalam hidupnya. Aisyah, yang sedang bermain di halaman rumahnya, memperhatikan Tuan Khalid dari kejauhan. Hatinya berdesir, seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk mendekati pria tersebut. Meski ragu, ia mengingat nasihat ibunya bahwa tidak ada salahnya mencoba menyampaikan pesan yang ia rasakan. Dengan langkah kecil namun penuh keyakinan, Aisyah mendekati Tuan Khalid. "Paman, bolehkah saya bicara sebentar?" tanyanya dengan suara lembut. Tuan Khalid terkejut dengan keberanian gadis kecil itu, tetapi ia tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, Nak, ada apa?" Dengan hati-hati, Aisyah mulai menceritakan mimpinya tentang pesawat yang jatuh. Ia menjelaskan dengan detail, termasuk suasana cuaca dan orang berseragam biru yang ia lihat. Awalnya, Tuan Khalid merasa ragu. Bagaimana mungkin seorang anak kecil memiliki firasat tentang sesuatu yang begitu teknis? Namun, ada sesuatu dalam cara Aisyah berbicara yang membuatnya berpikir ulang. "Mungkin ini hanya kebetulan," gumam Tuan Khalid dalam hati. Namun, insting profesionalnya memintanya untuk tidak mengabaikan cerita ini begitu saja. "Terima kasih sudah memberitahu saya, Aisyah. Saya akan memeriksanya," kata Tuan Khalid akhirnya. Ia kemudian berpamitan dan segera kembali ke tempat ia menginap untuk mempersiapkan inspeksi pesawat. Sepanjang hari, pikiran Tuan Khalid terus dipenuhi oleh cerita Aisyah. Ia merasa ada yang ganjil, seolah firasat gadis kecil itu memiliki dasar yang nyata. Ketika malam tiba,
Ia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan tambahan pada pesawat, meski hal itu di luar prosedur biasa. Di hanggar bandara kecil yang terletak tidak jauh dari desa, Tuan Khalid bekerja dengan cermat. Ia memeriksa setiap komponen pesawat, memastikan tidak ada yang terlewat. Ketika ia memeriksa sistem hidrolik, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Salah satu komponen penting menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang bisa berakibat fatal jika tidak segera diperbaiki. Astaga, ini serius, gumamnya dengan nada tegang. Tanpa membuang waktu, ia menghubungi tim maskapai dan melaporkan temuannya. Pihak maskapai segera mengambil tindakan, menunda penerbangan dan mengirim tim teknis untuk melakukan perbaikan. Sementara itu, di desa, Aisyah merasa lega meski tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ia telah melakukan apa yang ia bisa. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidur dengan hati yang lebih tenang. Langit pagi yang biasanya cerah kini terlihat mendung. Seolah-olah alam memberikan isyarat bahwa sesuatu yang penting sedang terjadi. Di hanggar kecil bandara, suasana tegang menyelimuti para teknisi. Mereka bekerja keras mengganti komponen yang ditemukan rusak oleh Tuan Khalid. Waktu menjadi musuh mereka. Karena penundaan penerbangan telah membuat maskapai harus menjelaskan situasi kepada para penumpang. Sementara itu, Tuan Khalid tak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya. Meskipun masalah utama telah ditemukan, ia merasa masih ada sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut. Ia berjalan menyusuri pesawat, memeriksa ulang setiap detail, hingga akhirnya ia berhenti di bagian sayap. Ia menemukan retakan kecil yang hampir tidak terlihat di salah satu sambungan. Retakan ini bisa berakibat fatal jika terkena tekanan udara, pikirnya. Segera, ia memanggil seorang teknisi lain untuk memastikan temuannya. Setelah diperiksa dengan alat khusus, retakan itu terbukti cukup serius. Tanpa ragu, Tuan Khalid memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada manajer operasional maskapai. Di sisi lain, di desa, Aisyah sedang membantu ibunya menyiapkan makanan untuk tamu yang datang. Namun, pikirannya tetap tertuju pada pesawat yang sempat ia mimpikan. Ia bertanya-tanya apakah pesawat itu benar-benar akan selamat. Saat ia duduk di beranda, melihat awan mendung bergerak perlahan, ia teringat pesan ibunya untuk selalu berdoa. Dengan suara lirih, ia memanjatkan doa agar semua orang yang berada di pesawat tersebut dilindungi oleh Allah. Di bandara, keputusan sulit diambil. Manajer maskapai memutuskan untuk mengganti jadwal penerbangan hingga seluruh perbaikan selesai. Beberapa penumpang yang kecewa harus diinformasikan, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Saat berita ini sampai ke desa, penduduk yang awalnya bersemangat untuk melihat pesawat melintas mulai menyadari pentingnya tindakan pencegahan. Tuan Khalid, yang kini merasa lega, merenungkan semua yang telah terjadi. Ia tidak bisa mengabaikan peran Aisyah dalam semua ini. Meskipun hanya seorang gadis kecil, firasatnya yang kuat telah menyelamatkan banyak nyawa. Sebelum meninggalkan desa, ia memutuskan untuk menemui Aisyah dan keluarganya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. "Aisyah, kamu telah membantu kami menyelamatkan banyak orang," katanya sambil tersenyum. "Allah memberikanmu keberanian untuk menyampaikan pesan itu, dan aku sangat bersyukur karena kamu percaya pada firasatmu." Aisyah hanya tersenyum malu-malu. Baginya, ia hanya melakukan apa yang ia rasa benar. Namun, dalam hati kecilnya, ia merasa bangga karena telah menjadi alat Allah untuk menolong orang lain. Malam itu, ia kembali bermimpi. Tetapi kali ini mimpinya penuh dengan cahaya terang dan suara damai yang berkata, "Kamu telah melakukan tugasmu dengan baik, wahai hamba kecilku." Berita tentang penundaan penerbangan segera menyebar ke media. Beberapa penumpang yang sebelumnya kecewa mulai menyadari pentingnya keputusan ini ketika pihak maskapai merilis pernyataan resmi mengenai temuan kerusakan serius di pesawat. Informasi ini tidak hanya mengubah pandangan para penumpang, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana teknisi seperti Tuan Khalid bisa begitu teliti dalam pemeriksaannya. Namun, Tuan Khalid tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang berperan dalam semua ini. Dalam wawancara singkat dengan wartawan, ia mengatakan, "Saya hanya melakukan tugas saya. Tetapi ada seorang gadis kecil di desa yang memperingatkan saya. Jika bukan karena dia, mungkin saya tidak akan menemukan masalah ini tepat waktu." Pernyataan itu memicu rasa penasaran banyak orang.
Siapa gadis kecil yang dimaksud Tuan Khalid? Wartawan mulai mencari tahu lebih banyak. Dan akhirnya, nama Aisyah muncul dalam pemberitaan. Desa kecil tempat tinggalnya yang biasanya sepi mendadak menjadi pusat perhatian. Beberapa kru televisi bahkan datang untuk meliput langsung cerita luar biasa ini. Penduduk desa awalnya canggung dengan perhatian yang tiba-tiba ini, tetapi mereka bangga memiliki seorang Aisyah. Mereka menceritakan bagaimana gadis kecil itu selalu dekat dengan Allah dan seringkali menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Ketika ditanya oleh seorang wartawan, Aisyah dengan polos menjawab, "Saya hanya mengikuti firasat yang Allah berikan. Semua ini terjadi karena izinnya." Jawaban sederhana itu membuat banyak orang terharu. Di tengah dunia yang penuh keraguan, keimanan seorang anak kecil mampu memberikan harapan. Pihak maskapai bahkan mengundang Aisyah dan keluarganya ke kota besar untuk menghadiri acara penghargaan khusus. Dalam acara tersebut, Aisyah diberi penghargaan sebagai pahlawan kecil atas keberaniannya dalam menyampaikan peringatan. Namun, di balik semua perhatian yang ia terima, Aisyah tetap menjadi anak yang rendah hati. Ia kembali ke desanya dan melanjutkan rutinitas hariannya seperti biasa. Baginya, penghargaan terbesar adalah mengetahui bahwa ia telah membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Setiap malam, ia berdoa agar dunia menjadi tempat yang lebih baik dan aman bagi semua orang. Ketika semua perhatian media mulai mereda, Aisyah kembali ke kehidupan sederhana di desanya. Namun, dampak dari kejadian luar biasa itu tidak hilang begitu saja. Kisah keberanian dan keyakinannya menjadi pembicaraan di mana-mana. Banyak orang yang datang ke desa kecil itu untuk bertemu dengan Aisyah, mendengar langsung cerita dari gadis kecil yang mereka anggap sebagai pahlawan. Aisyah menerima semua perhatian itu dengan rendah hati. Ketika seseorang bertanya apa yang membuatnya percaya bahwa ia harus berbicara kepada Tuan Khalid, ia hanya menjawab, "Allah yang memimpin saya. Saya hanya mengikuti apa yang hati saya katakan." Jawaban sederhana itu membuat banyak orang terharu. Bahkan, beberapa orang tua dari desa sekitar mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar dari Aisyah, berharap anak-anak mereka bisa mencontoh keberanian dan keyakinannya. Setiap sore, Aisyah sering duduk di bawah pohon beringin besar bersama teman-temannya. Mereka mendengarkan kisah Aisyah dengan penuh kekaguman. Namun, Aisyah tidak ingin membuat mereka merasa bahwa dirinya istimewa. "Semua orang bisa menjadi pahlawan," katanya lembut. "Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Allah dan melakukan yang terbaik." Kata-kata itu, meskipun diucapkan oleh seorang anak kecil, memiliki kedalaman yang menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Di sisi lain, pengaruh dari tindakan Aisyah mulai terasa di tingkat yang lebih luas. Maskapai penerbangan yang sempat mengalami masalah teknis pada pesawat mereka memutuskan untuk meningkatkan standar keamanan setelah insiden tersebut. Mereka mengadopsi sistem inspeksi yang lebih ketat dan melatih ulang teknisi mereka untuk lebih teliti. Semua itu dilakukan dengan inspirasi dari peran kecil namun signifikan yang dimainkan oleh Aisyah. Di desanya sendiri, para penduduk merasa lebih sadar akan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung. Mereka merasa bahwa jika seorang anak kecil seperti Aisyah bisa menunjukkan keberanian untuk menyelamatkan nyawa orang lain, maka mereka pun harus belajar untuk menjadi lebih peduli terhadap sesama. Salah satu perubahan yang terlihat nyata adalah ketika desa tersebut memutuskan untuk membangun sebuah madrasah kecil. Madrasah itu didedikasikan untuk anak-anak desa, agar mereka bisa belajar lebih banyak tentang nilai-nilai agama dan keberanian seperti yang dicontohkan oleh Aisyah. Ketika madrasah itu selesai dibangun, mereka memberinya nama Madrasah Cahaya Aisyah, sebuah penghormatan untuk gadis kecil yang telah menginspirasi banyak orang. Bagi Aisyah sendiri, kehidupan berlanjut seperti biasa. Ia tetap bermain, membantu ibunya di rumah, dan menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa semua yang telah terjadi adalah bagian dari rencana besar Allah. Ia sering berkata kepada ibunya, "Ibu, saya ingin menjadi orang yang selalu bisa membantu orang lain, seperti dalam mimpi saya." Ibunya hanya tersenyum sambil membelai rambut Aisyah. "Itulah yang seharusnya kita lakukan. Nak, jadilah orang yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya." Malam itu, Aisyah kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat langit yang penuh bintang dan mendengar suara yang lembut berkata, "Kamu telah menjalankan tugasmu dengan baik.
Teruslah menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Ketika ia terbangun, hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa bahwa apa yang telah ia lakukan bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga membawa pesan bahwa keimanan dan keberanian, meskipun berasal dari seorang anak kecil, dapat mengubah dunia. Kisah Aisyah tidak hanya berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh menjadi seorang remaja yang tetap sederhana dan penuh kasih sayang. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang mereka. Inspirasi dari keberanian masa kecilnya terus hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Di desa kecil itu, di bawah pohon beringin besar, teman-teman Aisyah sering menceritakan ulang kisahnya kepada anak-anak yang lebih muda. Mereka berkata, Aisyah mengajarkan kita bahwa tidak ada yang terlalu kecil untuk melakukan hal besar. Dengan iman dan keberanian, kita semua bisa membuat perbedaan. Langit biru cerah kembali menaungi desa kecil itu, mengingatkan semua orang bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, dari siapa saja. Aisyah, gadis kecil dengan hati besar, telah membuktikan bahwa setiap orang bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan, selama mereka percaya kepada Allah dan berani mengikuti petunjuknya. Bertahun-tahun setelah kejadian luar biasa itu, Aisyah telah menjadi wanita dewasa yang penuh dengan kebijaksanaan. Kisahnya masih menjadi inspirasi di desa dan di luar sana. Madrasah Cahaya Aisyah kini telah berkembang menjadi tempat belajar yang melahirkan generasi-generasi muda yang berprestasi. Anak-anak yang belajar di sana seringkali mengingatkan satu sama lain tentang keberanian dan iman yang diajarkan Aisyah. Aisyah sendiri memilih untuk tetap tinggal di desa, menjalani hidup sederhana sambil terus menginspirasi. Ia menjadi pengajar di madrasah tersebut, mengajarkan nilai-nilai agama dan pentingnya berbagi kepada orang lain. Setiap harinya, ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa keberanian tidak harus berasal dari hal besar, tetapi dari hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas. Di sudut lain dunia, cerita Aisyah masih dikenang. Maskapai yang dahulu hampir mengalami tragedi, setiap tahunnya memberikan penghargaan kepada teknisi terbaik dengan nama Penghargaan Cahaya Aisyah untuk mengenang keberanian seorang gadis kecil yang menyelamatkan ratusan nyawa. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah duduk di bawah pohon beringin bersama anak-anak muridnya. Sambil memandang langit biru, ia berkata, "Setiap orang memiliki cahaya di dalam dirinya. Jika kita mau percaya dan mengikuti petunjuk Allah, cahaya itu bisa menerangi dunia." Kata-kata itu tertanam dalam hati murid-muridnya, menjadi warisan yang terus hidup. Langit biru dan desa yang damai menjadi saksi perjalanan hidup Aisyah, gadis kecil yang mengajarkan bahwa keajaiban bisa datang dari siapa saja, selama ada iman, keberanian, dan keinginan untuk membantu sesama. Keberanian Aisyah telah menjadi pelajaran bagi dunia, bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan niat tulus dapat membawa perubahan besar.